Persib nggak ada duanya, Persib rasa tim Samba. Wow, kata itulah yang kita sematkan untuk Persib Bandung, sang juara Liga back to back. Jadi kita baru aja menyaksikan Persib mengumumkan dua pemain terbaru mereka, yaitu William Barros dan juga Berginho. Wih, dan kedua-duanya berasal dari Brazil. Wow, jadi nggak salah nih kita kasih judul dengan Persib nggak ada duanya, Persib rasa tim Samba. Kan? Iya. Brazil connection ini, kan? Nah, jadi kita tahu banyak sekali ide-ide daripada manajemen Persib Bandung dalam mengumumkan pemain-pemain teranyar mereka, coy. Kan? Bahkan banyak sekali ide, ya kan, gebrakan-gebrakannya yang mungkin bisa kita bilang di luar ekspektasi, out of the box lah pokoknya, ya guys, saking kreatifnya. Siapa yang bisa membayangkan memperkenalkan pemain itu melalui radio? Iya. Radio loh, zaman sekarang memperkenalkan pemain itu melalui radio. Siapa yang bisa? Cuma Persib yang bisa, guys. Makanya ini Persib lain daripada yang lain. Makanya aku kasih judul apa? Persib nggak ada duanya. Iya. Oke. Setelah sebelumnya memperkenalkan pemain dengan Videotron, ya kan, Sade Ramdhani, baru Hamra dengan apanya, Tropi Tour dan juga brosur-brosurnya, baru ada mobil Tron, ya kan, belum lagi juga dengan adanya koran Dewangga dengan Julio Cesar kemarin. Wah, pokoknya Persib di bursa transfer kali ini jadi primadonanya, guys. Gak ada yang bisa ngalahi berita transfer Persib musim ini selain daripada memang Persib itu sendiri. Kenapa? Ketika klub-klub lain ya masih belum mengumumkan pemain, atau ketika mereka mengumumkan pun tidak terlalu booming, Persib lain cerita. Mengumumkan satu pemain aja sekelas Hamra atau Sade Ramdhani itu udah pecah kali. Apalagi dengan kayak gini nih, dengan koran, kan, dengan radio. Ini bingung kita nanti memperkenalkan pemain terbaru pakai apa ini? Apa jangan pakai toa masjid nih, kata netizen Boboto, ya kan? Karena aku sempat baca tuh komentar-komentar Boboto yang di laman Instagram Persib, ya. Ada aja celutukan-celutukan yang mereka buat, dan itu cukup menggelitik, ya kan. Memang, ya kan, ini rasanya punya tim gede tuh kayak gini gitu, ya kan. Ada aja gebrakan-gebrakan, revolusi-revolusi yang berbeda. Iya. Pokoknya ini Persib memang nggak salah dinobatkan sebagai tim yang bisa kita bilang punya branding yang cukup kuat, guys. Karena apapun yang dibuat Persib itu pasti jadi trending nomor 1 di Indonesia, khususnya dalam persepak bolaan atau mungkin kita bilang dalam dunia olahraga, guys. Ini magnet Persib kuat kali, oke? Sehingga bisa kita lihat, ya, Persib mengumumkan dengan radio ini bisa kita bilang cukup, ya, unik, ya. Di zaman sekarang masih pakai radio gitu, tapi itulah daya tarik Persib dan juga bisa kita bilang kreativitas yang dimiliki oleh Persib. Nah, oke, sekarang kita fokus kepada pemainnya, guys. Wih, ini ngeri, ya kan? Kenapa ngeri? Bayangkan, guys, setelah sebelumnya sudah merekrut William, orang Brazil, baru juga Julio Cesar nih, orang Brazil. Nah, sekarang kedatangan dua pemain Brazil lagi, ya kan, Barros dan Berginho. Total sekarang udah ada 4 pemain Brazil, dan katanya bakal ada nyusul satu lagi pemain Brazil ke dalam skuad Persib. Pemainnya rasa tim Samba, pelatihnya orang Kroasia. Iya. Ngeri. Menarik nih, kita tunggu nih. Aku jadi nggak sabar nonton Piala Presiden nanti nih, kan, sebagai ajang untuk, ya, menyatukan chemistry antar satu pemain dengan pemain yang lain, sehingga mantap nanti menuju Liga Indonesia dan juga ACL 2. Oke, kita mulai dari William Barros. Aku bingung nih cara ngomong soalnya beda nih dengan William yang dari Arema dengan ada ini tulisannya William, ya kan, atau bacanya William gitu, ya kan. Terserah lah, yang penting kita bilang Barros aja. Nah, jadi si Barros ini, guys, memang kalau dari segi umur udah 30 tahun, ya kan. Nggak tua-tua kali lah untuk striker Liga 1 Indonesia, ya it's okay lah, masih bisa kita terima dan masih gacor, karena terbukti pemain sekelas DDS aja yang 30 lebih, ya 35 36, Ciro 35 36 itu masih tetap gacor di Liga Indonesia. Kayak Tiro Delpino 34 juga masih tetap gacor di Liga Indonesia, apalagi 30, ya pasti masih bisa bersaing lah untuk sekelas William Barros ini, guys. Dan
menariknya dia ini tidak bermain dari Liga 1 guys. Jadi dia ini mungkin kali pertama dia punya pengalaman main di Liga 1, karena sebelumnya dia itu cuma main di liga-liga daerah Arab guys. Ya, ini bukan kaleng-kaleng Liga Arab ya. Otomatis Liga Arab lebih tinggi lah daripada liga kita di Liga Indonesia. Dan dia juga lama juga main di Liga Brazil, walaupun bukan di Liga 1-nya tapi di Liga 2 dan Liga 3-nya Brazil. Tapi sekali lagi aku bilangnya, Liga 2 Brazil pasti tetaplah lebih baik ketimbang Liga 1 Indonesia, meskipun Liga 2 di Brazil. Karena kita tahu Brazil guys, itu udah kayak rumah produksi pemain sepak bola, bisa kita bilang. Bakat-bakat yang luar biasa itu muncul selalu di tanah Brazil. Nah, jadi Barros ini salah satunya, walaupun tidak secemerlang Neymar atau Vinicius, tapi at least kalau dari skill kita tahulah kemampuan pemain-pemain Brazil yang nggak ada obat lah. Brazil, Argentina itu dua negara yang bisa kita bilang sebagai penyokong pemain bertalenta yang di level dunia guys. Nah, dia jadi sebelumnya ini main di klub Kuwait namanya Al Fahahil, dan di sana dia juga sempat beberapa kali mencetak gol. Dan hebatnya di sini guys, hebatnya sekali lagi, ini memang yang disukai oleh Coach Bojan. Aku yakin kenapa Coach Bojan milih ini pemain, salah satunya pasti ini alasan terkuatnya. Apa itu? Yes, dia memang posisi utamanya sebagai center forward, sebagai striker utama di lini depan, tapi dia bisa digeser ke kanan dan bisa digeser di kiri. Jadi dia itu punya posisi yang lain, tidak hanya fokus kepada striker utama, tapi dia juga bisa sebagai sayap kanan dan juga sayap kiri. Nah, ini menarik nih, karena Coach Bojan suka kali merotasi cara bermain biar tidak mudah terbaca nih oleh tim-tim lawan. Makanya nggak salah jika Persib bisa back to back di beberapa musim terakhir ini dengan pemain yang compang-camping, dengan pemain yang apa adanya meskipun banyak yang cedera. Kenapa? Karena saking lihainya Coach Bojan dalam meracik, dalam meramu skuad pemain meskipun pemain dengan terbatas guys. Apalagi nanti ini pemainnya bisa kita bilang kedalaman skuadnya merata, bukan hal yang tidak mungkin. Musim depan bisa jadi milik Persib lagi guys, dan bisa jadi Persib jadi kayak Liga 1 jadi kayak Liga Petani. Wow, ngeri. Kan? Tapi yang aku bingung ya di sini, kalau aku lihat di statistiknya ya, statistik daripada William yang pemain yang bertinggi dengan 1,8 meter ini, kalau dari statistiknya kalian bisa cek nanti di transfer market, itu tidak terlalu gacor ya bisa kita bilangnya. Bahkan kalau dari statistik untuk level striker dia itu tidak terlalu subur. Kenapa? Bayangkan main di Liga 2-nya Brazil kemarin, dari 48 pertandingan dia cuma mengoleksi 6 gol dan 2 assist. Ini mungkin bukan torehan yang cukup spesial untuk seorang striker, apalagi pemain di lini depan kan gitu. Kemudian juga di Serie C, Liga 3-nya Brazil, 36 kali main cuma 7 gol dan 1 assist. Sekali lagi, ini bukan torehan yang cukup baik. Kemudian dia juga pernah main di Liga Arab Saudi, 19 kali main dan sudah mencetak 6 gol. Nah, ini mungkin agak lumayan lah 6 gol dari 19 kali main gitu kan, ketimbang 48 kali main cuma 6 gol gitu. Tapi aku nggak tahu ya, kalau aku ngelihat tadi dari gol-golnya yang ada di di Instagram dia, di sosial media, aku ngelihat fine-fine aja gitu untuk bermain di Liga Indonesia. Mungkin karena di Liga Brazil sangat kompetitif dan sangat kuat, sehingga berat untuk kawan ini bersaing gitu ya kan. Tapi kalau udah masuk dia ke Liga Arab Saudi, atau mungkin kayak di Liga Kuwait kemarin, dia tuh malah nampak lebih menonjol gitu ya kan. Dan bisa kita lihat waktu di klub sebelumnya Al Fahahil, dia bisa mencetak hat-trick lagi kan. Dan dia ini sanggup untuk cetak gol dengan berbagai macam posisi guys. Keren. Jadi dia itu bisa cetak gol dengan heading, bahkan heading itu kuat banget, shoot power kencang, baru juga, nah kayak aku bilang, dia nggak hanya sebagai striker, ketika jadi winger pun dia juga bisa memberikan trupas-trupas yang elegan, positioningnya juga bagus, ya kan? Tambah lagi dia punya body balance yang cukup kuat, dan ini sangat dibutuhkan di level Liga 1 yang terkenal dengan keras dan kasar, ya kan? Jadi body balance wajib nomor 1, dan ini pemain punya tinggi 1,8, kayaknya bisalah bersaing untuk di level Liga 1. Ya, walaupun catatannya tidak terlalu mentereng, tidak terlalu bisa kita bilangnya, tidak terlalu subur layaknya striker yang digadang-gadang bakal merapat ke Persib, yaitu striker Visakai, siapa namanya, Tangki ya, yang sudah mencetak berapa 20-an gol dari 20-an
pertandingan, tapi sekali lagi itu di level Liga Kamboja kan gitu kan. Ya, ini kan di Liga Arab yang notabene lebih kompetitif, dan juga kemarin Liga Brazil yang bisa kita bilang lebih berkualitas. Jadi memang sangat bernilai lah 6 gol yang dia cetak kemarin itu guys, seperti itu. Sekali lagi, ini yang latih Coach Bojan. Mungkin kemarin pelatihnya kurang bisa memanfaatkan, mengeluarkan potensi daripada seorang si William Barros guys. Tapi ingat, Coach Bojan, siapa pemain yang nggak bisa keluar potensinya ketika sudah dipegang sama Coach Bojan? Rian Kurnia yang kemarin biasa-biasa aja jadi luar biasa dan bahkan laris di panggung sepak bola Indonesia. Ada Edo juga yang biasa-biasa jadi gacor luar biasa, kan? Bahkan untuk Kakang yang biasanya diplot sebagai center back, ini udah bisa jadi fullback sebelah kanan, menggantikan peran daripada Rahmat Irianto yang kemarin cedera, kan? Baru Tyrone Del Pino, siapa yang nyangka waktu di era Luis Milla ya kayaknya kurang berprestasi, sekarang malah jadi top skor bagi klub dan juga banyak mencetak assist, dan bahkan bisa jadi dia menjadi pemain terbaik Liga 1 musim ini. Nah, ini semakin menguatkan bahwasanya meskipun banyak pemain Persib mungkin yang nanti datang ke Persib tidak punya statistik yang bagus, bukan berarti nanti di musim yang akan datang dia tidak bagus. Kenapa? Ingat, pelatihnya adalah Coach Bojan. Kita tahu Coach Bojan sangat brilian dalam mengeluarkan potensi-potensi pemainnya. Makanya Coach Bojan itu spesial. Makanya lagi Boboto nggak takut, nggak bingung, nggak gusar. Banyak pemain yang cabut. Kenapa? Masih ada Coach Bojan, the real superhero. Wow, iya. Oke, nah itu pemain pertama yaitu Barros, kan? Nah, kita masuk ke pemain kedua yaitu Berginho. Nah, kalau Berginho ini kayaknya kalian udah banyak kali tahu tentang Berginho. Pemain andalan daripada Borneo. Aku sebenarnya berharap itu dua pemain ya, satu paket dari Borneo. Berginho dan juga Leo Gaucho. Aku ngefans sekali sebenarnya dengan Leo Gaucho ini. Kalau main The Berginho sama Leo Gaucho ini kayak udah klop banget itu. Mereka udah kayak pasangan emas Tsubasa Misaki gitu kan. Tapi sayang sekali ini belum ada info tentang Leo Gaucho apakah bakal merapat ke Persib atau enggak. Dan yang di sini yang sudah resmi adalah Berginho. Ya, aku tahu pasti Coach Bojan lebih tahu, pihak manajemen juga lebih tahu. Harga berkualitas, harga mantap dan juga kualitas pasti mantap kan gitu. Nah, jadi aku yakin Berginho juga pasti akan bisa memberikan impact yang cukup positif bagi Persib Bandung. Apalagi nanti ini makin banyak pemain Brazil kan di lini tengah, di lini sayap itu kayak macam ada Berginho, baru juga ada William kemarin pemain Arema Malang. Ini kan pemain-pemain skillful, pemain-pemain yang ya udah kayak bisa kita bilang timnas Brazil lah ini ya kan, yang mungkin nggak sampai grade A-nya tapi mungkin grade B, grade C-nya gitu lah ya kan, yang bisa kita bilang siap menggebrak Liga 1 guys. Nah, di sini juga menarik ya, kalau kita lihat dari pemain-pemain yang ada, kayaknya kan ini udah 5 pemain asing, berarti kan nanti ada kisaran 3 pemain asing lagi. Nah, kalau kita tebak nanti Visaka striker yang di Liga Kamboja kemarin itu si Tangki bisa gabung, maka ada 2 posisi lagi nih yang kosong dari pemain asing. Menurut aku pasti kiper, satu lagi center back. Nah, center back ini nggak tahu kita siapa, nanti kiper ini juga ya nggak tahu kita siapa. Rame kemarin yang pemain naturalisasi kemarin, tapi nggak tahu apakah benar apa tidak bakal merapat ke Persib, seperti itu guys. Nah, untuk Berginho sendiri aku juga yakin kenapa Coach Bojan itu tertarik untuk merekrut daripada si Berginho ini. Selain usianya yang masih relatif prime, relatif muda yaitu 28 tahun, beliau ini juga bisa di banyak posisi. Jadi dia itu kan posisi utamanya sebagai attacking midfielder, berarti gelandang serang. Ini pemain yang mungkin bisa kita bilang sangat dibutuhkan daripada seorang Persib. Nah, dia gelandang serang tapi juga bisa diplot sebagai posisinya William Barros nanti. Apa itu? Sebagai winger kanan ataupun winger kiri. Jadi makanya nanti Persib karena tahu dia punya kompetisi yang cukup banyak di musim depan, tidak hanya satu kompetisi yaitu bermain di Liga 1 tapi juga main di Liga 2, di ACL 2, pasti butuh tenaga ekstra, pasti butuh pemain yang banyak, apalagi nanti takut ada yang cedera. Dan di sini setiap pemain bisa memainkan posisi yang berbeda-beda sehingga Coach Bojan tidak terlalu pusing untuk memikirkan pemain-pemain yang ada, seperti itu. Dan kalau kita lihat dari statistik juga ya tidak terlalu brilian juga, tidak terlalu buruk juga ya. 4 gol dan 4 assist kalau nggak salah ya dari 28 pertandingan kalau nggak salah. Nah, dari statistik ya just
ya just so masih biasa-biasa aja, tapi ya sekali lagi 8 gol 8 kontribusi gol itu juga cukup baik lah untuk seorang attacking midfielder, ya kan. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan Luciano kemarin, ya jauh lah golnya daripada Luciano. Tapi sekali lagi, Liga Indonesia jauh lebih kompetitif daripada Liga Malaysia, seperti itu guys. Oke, sekali lagi ini pelatihnya Coach Bojan. Bisa jadi semua pemain bakal gacor segacor-gacornya di bawah kepemimpinan, di bawah asuhan seorang Coach Bojan. Seperti itu guys. Oke, komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian tentang pemain teranyar Persib dan cara unik memperkenalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.